dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Perkenalkan, saya Rohma selaku moderator pada workshop TPA yang diadakan Koda Sains pada hari ini. Workshop kali ini sangat penting untuk diikuti karena banyak sekali informasi yang akan kita dapatkan dari tema langkah cepat dan tepat dalam menghadapi soal TPA Bappenas, kampus, beasiswa, dan PPPK yang akan disampaikan oleh narasumber yang sangat luar biasa, yaitu Bapak Wahid Fitri Albar, SPD MSc. Beliau merupakan dosen Prodi Matematika di UNES, lolos CPNS 2021, serta alumni beasiswa LPDP. Kita sapa dulu ya. Selamat sore, Bapak Wahid Fitri Albar. Halo, Assalamualaikum. Selamat sore. Bagaimana kabarnya, Pak? Baik ya, Pak? Iya, ini saya jadi dua audio ya. Iya. Sebelumnya, saya akan membacakan CV lengkap dari Bapak Wahid. Ya. Nama lengkap, Wahid Fitri Albar SPD MSc, usia 29 tahun, mendapatkan beasiswa LPDP, kemudian pendidikan terakhir yaitu Master of Science in Mathematics. Kemudian pengalaman kerjanya pada tahun 2022 sampai sekarang, dosen di Fakultas of Mathematics and Natural Science, Universitas Negeri Semarang. Kemudian pada tahun 2019 sampai sekarang sebagai tutor di Indonesia Open University. Pada tahun 2015, teacher in intensive course of to Grabstan Symphony. Pada tahun 2013, teacher of Science Mathematics and Psychological Test of SNMPTN in BPUN. Preparation to enter tertiary education, Mata Air Foundation. Kemudian pengalaman seminar, workshop, dan pelatihan. Pada tahun 2022, invited speaker at National Seminar of Mathematics UNES. Pada tahun 2022 juga menjadi presenter in National Symposium of Mathematics UGM. Kemudian untuk publikasinya itu ada 3 pada tahun 2022, 2021, dan juga 2019. Kemudian penghargaannya ada pada tahun 2014, 2013, 2009, dan 2007, serta pada tahun 2008. Pengalaman organisasi pada tahun 2013 sampai 2014 sebagai the Head of Public Relationship in LPUM, kemudian pada 2012 sampai 2013. Kemudian pengalaman sebagai sukarelawan pada tahun 2020 sebagai co-founder of kawalpanen.id. Dan pada tahun 2017, Body atau LO, ACJIS Jogja as the body of international students in their initial weeks. Kemudian keren banget ya tadi CV dari Bapak Wahid Fitri Albar. Baiklah, pada workshop TPA yang diadakan Koda Sains kali ini, semua peserta akan mendapatkan sertifikat, dan juga nanti di akhir kita adakan door prize berupa voucher e-money untuk 2 orang yang beruntung. Jadi harus ikut sampai akhir acara ya. Pemenang door prize ditentukan dari 1 penanya terbaik dan juga 1 yang mendapatkan nilai tertinggi di mini simulasi. Kemudian mini simulasinya ini nanti diadakan setelah penyampaian materi dari Bapak Wahid. Nanti akan diberikan link Google Form dengan waktu pengerjaan sekitar 20-25 menit. Kemudian nanti hasilnya akan di-share di grup WA. Baik, supaya waktunya cukup ya untuk pemaparan materinya, saya persilahkan kepada Bapak Wahid untuk berbagi ilmunya. Silakan Bapak Wahid. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih moderator atas kesempatannya. Ya, ini suatu kehormatan bagi saya ya, diundang Koda Sains dan satunya tadi. Oh ya, diundang Koda Sains untuk mengisi ini. Terima kasih Mbak Roma.
santai saja ya, teman-teman di sini. Saya panggilnya teman-teman ya. Mungkin kan ada yang lebih tua dari saya mungkin. Ya, Pak Ibu, tapi nggak apa-apa ya, teman-teman aja. Kita formatnya santai saja, materinya kita workshop TPA, jadi kita akan fokus ke TPA-nya itu bagaimana. Saya diberikan waktu sampai 1 jam. Oke, izinkan saya langsung share screen saja. Nanti sesi tanya jawabnya boleh saya izin nanti ini ketika ongoing aja, kemudian saya sambil nanya-nanya gitu, mungkin. Boleh, Pak. Ya, oke. Koneksi saya jelas nggak? Lancar nggak? Kalau misalkan nggak lancar, saya tak ganti WiFi ke satunya. Terdengar jelas? Jelas, Atau Pak. putus-putus? Jelas. Jelas ya? Oke. Oh iya, nah, oke. Ya, jadi ini saya ini masih pakai SSI, nggak apa-apa. SPD, SSI sama aja ya. Oke, TPA umumnya itu terdiri dari 4 ya rata-rata ya, tapi tergantung ini tujuannya gimana. Rata-rata kan tes bahasa, verbalnya, kemudian angka, logika, kemudian spasialnya, gambarnya. Kayak gitu. Nah, yang pertama kita coba ke yang em, ini, verbalnya, sinonim, antonim, analogi. Nah, ini itu biasanya, kalau pengalaman ya, biasanya itu orang sains atau orang matematika, tepatnya ya, itu biasanya agak susahan di ini, di bagian ini. Biasanya itu karena apa ya, kemampuan ini tuh lebih banyak ke literasinya sih, kemampuan bacanya kayak gitu. Dan seringnya juga kata-kata yang keluar untuk terutama untuk sinonim dan antonim ya, itu kata serapan biasanya kayak gitu. Kalau saya ini seringnya gitu. Jadi banyak-banyaklah membaca kayak gitu, dan banyak juga yang serapan dari bahasa Inggris sebenarnya. Nah, kayak pertama sinonim, kita langsung aja. Nah, Mbak Roma, nanti kalau misalkan koneksi saya terputus-putus atau omongan saya ini putus-putus, langsung dibilang ya. Nanti ini biar saya langsung beralih ke koneksi yang lebih baik. Iya, Pak. Ya, oke. Nah, ya, baik. Pertama, militan. Nah, sinonim. Sinonimnya apa militan? Kira-kira. Ayo, dari semua Teman-teman peserta, peserta, nggak usah nunggu. komen di kolom chat. Ya, open mic juga boleh kalau misalkan kelamaan. Ini misalkan kalau, ya, chat juga boleh, Pak. Oke, militan. Oke. Mungkin masih pada malu-malu ya di awal-awal ya. Nggak apa-apa, maju dulu. Militan. Militan itu seperti supporter militan atau pendukung militan. Sering kayak gitu kan kita dengar ya di sehari-hari ya. Nah, harusnya itu ya kayak gitu. Kita terus dia apa ya, anti penindasan atau ideologi. Kita kan sering nggak tahu ini maknanya kemana ya kayak gitu. Dalam konteks sehari-hari, kata militan ini dipakainya kan kayak gitu kan, supporter militan, pendukung militan kayak gitu. Nah, artinya itu sebenarnya kayak gimana sih? Supporter militan, pendukung militan, kata militan sendiri itu artinya apa? Oke, bisa kadang kita artikan apa jangan-jangan setia, tapi setia di sini kok nggak ada, kayak gitu kan, apa kayak gitu. Nah, kalau misalkan dalam tahap belajar, saran saya bukalah KBBI. Nah, itu oke. Misalkan ini saya praktekkan langsung. Buka saja KBBI. Ini kan ini ya. Ketika kalian minta, atau bisa buka KBBI, bisa juga buka. Oke. Nah, gini.
Militan. Nah, oke, bersemangat tinggi, penuh gairah, berhaluan keras. Nah, ini sebenarnya lebih condong kemana berarti? Ini, dari tadi. Dari yang kita punya tadi, bersemangat tinggi, berhaluan keras. Nah, ini lebih condong kemana ini? Berarti, dari definisi yang diberikan oleh KBBI. Agresif. Ya, ya, agresif. Oh ya, betul. Agresif, seperti itu. Nah, cara kerjanya seperti itu. Oke, cara kedua itu bisa dengan, oke, langsung googling aja. Nah, militan ini kan feeling kita ini berdasar dari serapan bahasa Inggris kan. Nah, langsung kombatif, agresif, in support, kayak gini. Nah, bisa juga kayak gini. Kalian mengartikannya kayak gitu ya. Dan kebanyakan memang em, sepengalaman saya di TPA ya, dan ngajar TPA juga, itu memang banyak yang serapan dari bahasa Inggris kayak gitu. Nah, seperti ini juga sama. Dia artinya lebih cenderung ke agresif. Seperti itu. Oke, baik. Ada pertanyaan? Oke, langsung lanjut. Kemudian konvensi. Konvensi? Sedikit waktu deh. Konvensi, apa kira-kira? Kalau ini gampang sih konvensi ini, karena sering muncul ya. Convention, konvensi. Itu lebih ke apa sebenarnya kata dasarnya? Biasanya hasil konvensi bisa menjadi apa kayak gitu. Konvensi itu apa sebenarnya? Kesepakatan ya. Oh ya ini warnanya harus saya ubah. Oke. Oke, lanjut. Berikutnya yaitu iterasi. Iteration. Ya, betul. Tadi yang ini, oh iya. Mila betul tadi agresif, Dika Indriayana juga betul tadi agresif, kemudian Danda betul juga kesepakatan. Konvensi itu kesepakatan ya. Walaupun sebenarnya hasil konvensi itu bisa menjadi kebijakan, bisa menjadi kesimpulan, tapi atas dasarnya konvensi itu merupakan kesepakatannya dulu. Jadi kan dikonvensikan dulu itu disepakati dulu. Itu sebenarnya itu. Ya. Nah, jadi memang agak tricky memang di ini, makanya harus tahu betul artinya itu apa sebenarnya. Itulah sinonim ya. Kemudian iterasi. Nah, ini sering dipakai juga ini di coding di ini. Betul. Mila dan Nanda. Iterasi adalah perulangan karena merupakan langkah-langkah yang diulang. Ya kan? Iterasi itu kan. Nah, betul. Oke, lanjut. Residu. Residu itu. Oke, Ditya, Tania, dan Danda. Betul, residu adalah sisa. Kalau kita lihat hasil, kemudian ada hasil, kemudian ada sisa. Nah, residu itu merupakan sisanya kayak gitu. Ini memang tidak ada rumus pastinya ya. Kalau tipsnya dari saya memang banyak-banyaklah membaca kayak gitu. Ini contoh terakhir, Eclipse. 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 Eclipse, ada filmnya juga ini. Eclipse.
Oke, betul. Eclipse adalah gerhana. Betul, Tania, betul, Danda. Solar eclipse itu berarti kan gerhana matahari ya. Kayak gitu. Ini sekali lagi ini adalah kata serapan kayak gitu. Kalau yang lonjong ini ellipse. Nah, dan pilihan-pilihan lain memang untuk pengecoh-pengecoh saja. Seperti itu. Oke, kemudian langsung lanjut ke antonim. Nanti ini boleh dimiliki materinya. Em, Sebentar. Saya langsung ke slide yang antonim, itu adalah slide ke hmm, oke, sebentar. Oke, selanjutnya antonim. Antonim lawan kata sama kayak tadi. Yang pertama yaitu pejal. Antonimnya adalah pejal. Antonim dari pejal, betul. Tania dan Ditya. Pejal adalah lawannya itu berongga. Karena pejal itu artinya padat juga, artinya masif juga. Biasanya kan di fisika ya, bola pejal itu kan bola yang padat gitu ya. Nah, kalau lawan katanya itu berongga. Nah, biasanya di antonim ini sama sinonim itu banyak yang terkecoh karena waktunya sedikit. Itu kadang ketika antonim itu yang diisi adalah sinonimnya kayak gitu. Jadi harus hati-hati di sini. Itu sering terjadi. Padahal oke, padahal yang diminta adalah antonimnya. Itu biasanya seperti itu, sering terjadi. Maka harus dibaca dulu perintahnya apa, terutama ini antonim sinonim ya. Kalau sinonim biasanya langsung kita ngeh apa kayak gitu. Kalau antonim itu biasanya kadang kita habis ngerjain sinonim, habis itu langsung ngerjain antonim, biasanya kadang kita masih otaknya masih di otak sinonim pada persamaannya apa kayak gitu. Oke, sporadis. Sporadis, oke. Ada Ditya, oke. Berhenti. Ada, ayo, sporadis. Ingat ya, antonim, sporadis. Sporadis itu em, apa sebenarnya? Arti katanya sporadis itu apa? Nah, betul. Antonimnya adalah, oke, Ditya berhenti tadi kurang pas, kemudian ratih artinya kerap. Nah, karena apa? Sporadis itu jarang-jarang. Kalau kita lihat spora ya, spora juga disebarkan itu kan penyebarannya jarang-jarang juga kayak gitu. Dan penyerangan setelah sporadis itu secara jarang-jarang kayak gitu. Jadi antonimnya adalah kerap seperti itu. Oke, terakhir arti antonim dari rawan. Ingat, antonim. Oke, Ratih, Danda, dan Mila.
ketiga-tiganya benar, yaitu aman. Oke, nah langsung lanjut ke bagian berikutnya, yaitu padanan kata. Kita nggak usah lama-lama di sini. Padanan kata atau analoginya, padanannya. Nah, itu ini biasanya kayak apa hubungan antara dua kata itu. Biasanya kita selipkan satu kata di situ. Contohnya ini, kakak tua merpati. Ini gurame kakap. Nah, ya, betul. Ditya, Mila, dan Nur Rohmalia. Jadi hubungannya apa ini? Ya, ini mungkin bisa ini ya, beda-beda tafsir kita. Tapi yang jelas dia apa? Kakak tua merpati. Merupakan sama-sama nama spesies ya. Nama spesies yang dari satu hubungannya sejenis kayak gitu. Ya, kakak tua merpati kayak gitu. Kalau anjing herder, herder kan salah satu jenis anjing. Jadi bukan masuk jadi ini nggak sama padanannya dengan ini. Itu ada jelas penjelas dari. Nah, Dedi Rahmadi betul. Hubungannya adalah sejenis. Contoh kedua, gurame kakap. Nah, ini benar. Misalkan gajah, semut. Ini bukan yang sejenis. Ini kan sama-sama ikan ya. Ini sama-sama burung kayak gitu. Singa, naga. Naga ini kan hewan apa itu? Fiktif ya. Kemudian elang, kupu-kupu. Ini berbeda jenis. Satunya burung, satunya kupu-kupu itu beda jenis ya, serangga sama unggas. Oke, baik. Oke, yang kedua, belajar, pandai. Oke, Dewa nyoba. Oke, Dada B, Ditya B, Nur Rohmalia B, Mila B, Ratih Kumala B. Nah, itu kenapa itu? Kenapa B? Nah, Ditya, karena berpikir maka jadi, karena belajar maka jadi pandai. Oke, Ratih Kumala, belajar hasil dari pandai. Menghasilkan ya. Oke, Ratih. Oke, berpikir hasil dari Arif. Em, Lebih tepatnya sepertinya menghasilkan ya. Belajar menghasilkan pandai. Kita jadi pandai kan karena belajar. Kemudian berpikir. em, Oke, karena kata sifat yang lain benda. Mila. Oke, mari kita coba cermati. Ketika kata sifat yang lain benda. Belajar pandai. Oh ya, dua-duanya kata sifat yang lain benda. Oke, bisa juga dimaknai seperti itu. Ya, cetak kertas, potret, kamera di kasus ini benar bisa karena di pilihan lain itu ada benda-bendanya semua. Nah, inilah uniknya TPA ya. Jadi kita bisa bisa menginterpretasinya itu bisa multi interpretasi. Yang jelas kita memang harus memperhatikan pilihan ganda yang lain juga. Makanya di TPA itu pasti soalnya pilihan ganda ketika seperti ini padanan kata. Karena kita harus menganalisis pilihan ganda yang lain juga. Misalkan yang sebelumnya tadi, saya contohkan, misalkan nggak pilihan ganda. Ini bisa jawabannya macam-macam. Bisa juga yang diminta adalah hewan yang mirip, kakak tua dan merpati itu merupakan, saya nggak tahu ya, di biologisnya itu kan benar-benar spesies yang mirip banget kan. Nah, yang paling mirip di sini kan gurame sama kakap. Misalkan ada pilihan ganda lain yang menyebutkan misalkan hiu dan paus kayak gitu. Itu kan sebenarnya lebih tepat tetap gurame dan
kakap karena lebih mirip kan daripada hiu dan paus, walaupun sama-sama sejenis kayak gitu. Artinya apa? Soal-soal kayak gini itu tetap seringnya pilihan ganda karena dasarnya itu, yaitu untuk mengukur kemampuan analisis kita dengan yang sudah diberikan kayak gitu. Karena kalau misalkan tidak pilihan ganda itu akan menjadi open ended ya, soal terbuka dan itu bisa kemana-mana karena tafsirnya bisa kemana-mana kayak gitu. Nah, kena dibuat pilihan ganda, satu memang memudahkan, eh, kedua dia em, kedua dia mengukur kemampuan analisis kita dengan yang sudah ada kayak gitu dari informasi-informasi yang diberikan kayak gitu. Bagaimana cara berpikir kritis kita. Oke, terakhir sungai, jembatan. Nah, Ditya nih yang paling cepat, bener ya. Kira-kira kenapa itu? Lebih pas ya logikanya. Untuk melewati sungai, maka kita butuh jembatan. Untuk melewati masalah atau menyelesaikan masalah, kita butuh jalan keluar. Seperti itu. Marka jalan, ini nggak nyambung. Kayu terbakar, nggak nyambung. Janji ditepati, nggak nyambung juga. Rintangan, godaan, ini merupakan kata yang hampir mirip. Jadi yang padanannya yang seperti ini, maka bisa kalian interpretasikan seperti tadi, misalkan untuk melewati jembatan, sungai, itu kita perlu jembatan. Untuk melewati masalah atau menyelesaikan masalah, kita perlu jalan keluar. Kalau Ditya tadi, kenapa itu? Apakah berbeda interpretasinya dengan saya atau sama? Sama, ya. Oke. Oke. Nah, itulah di verbal ya. Verbal kalau misalkan padanan ini memang perlu banyak latihan. Untuk sinonim dan antonim itu lebih ke ya satu banyak latihan juga. Tapi yang keluar nanti kan sering juga kata yang kita nggak paham kayak gitu. Jadi ya banyak membaca aja. Ketika membaca itu diusahakan ketika ada kata baru itu dipahami makna katanya. Benar-benar dipahami makna katanya itu apa. Kayak gitu. Itu saja. Kalau padanan memang sering-sering latihan untuk ini ya untuk untuk melatih otak kita, melatih berpikir kritis kita. Di teorinya di pendidikan itu kan ada itu ya. Latihan berpikir kritis itu salah satunya yaitu dengan berkali-kali kita dilatih untuk diberikan soal yang menuntut berpikir kritis kita kayak gitu. Begitu juga dengan berpikir kreatif juga sebenarnya kayak gitu. Nah, tapi kan ini konteksnya di kritis ya. Seperti itu. Oke. Kita langsung lanjut ke bagian yang kedua, yaitu tes angka atau numerik yang kadang disebut juga tes matematika. Nah, ini biasanya orang ini juga sama. Ini ada kritisnya, ada kreatifnya juga ini. Ini lebih ke analisisnya ini. Nah, ini juga kadang bisa multitafsir kadang. Tapi mari kita coba dulu. Oke. Benz, langsung ketemu nih. Benz, Ratih Kumala, Nur Rohmalia, A. Nah, kira-kira kenapa itu A? Dikali 2 ditambah 1. Oke, 3 kali 2 tambah 1, 7. 7 kali 2 tambah 1, 15. 15 kali 2 tambah 1, 31. 31 kali 2 tambah 1, 63. Oke, 63 kali 2 tambah 1, 127. Oke, benar berarti. Ya, oke. Nah, kalau udah ketemu satu tafsir yang benar, itu
beda dengan ini ya, tadi yang analogi itu kan kita harus menganalisis pilihan ganda yang disediakan. Tapi ketika ini, ketika ada satu tafsir yang kalian benar dan tidak salah hitung, langsung aja. Dan langsung lanjut ke soal berikutnya. Kayak gitu. Tipsnya itu ya. Jadi nggak usah berlama-lama menghiraukan pilihan ganda yang lain. Nanti habis waktu kalian. Dan nggak penting juga kayak gitu. Misalkan ada dua tafsiran, pernah itu ada soal dua tafsiran, saya pikir juga nggak ya di sini ya. Itu dua tafsiran, misalkan salah, itu juga memang rezeki kalian aja, memang tafsirannya si pembuat soal beda. Tapi harusnya kalau misalkan yang bagus, itu harusnya soal yang bagus itu tafsirannya cuma satu. Jadi langsung lanjut aja, lanjut aja, lanjut aja gitu. Ketika udah ketemu dan nggak salah hitung, langsung lanjut aja gitu. Oke, yang kedua. Oke, Ratih Kumala, C. Oke, tambahkan depannya, benar. Oke. Nah, ini ada penjelasan yang advance nih. Fibonacci series dari Pak Dedi nih. Oke, deret Fibonacci, barisan Fibonacci atau deret Fibonacci ya. Oke, deret ya, series ya, lebih ke deret ya. Oke, yaitu dengan menambahkan ke depannya satu ini. Oke, saya tadi pakai kursor yang di situ, nggak kelihatan oleh kalian. Suratnya ini. Hijau, biru, kuning, coba. Oke. Oke, satu ke satu. Ini kan tambah. Terus dua ini itu hasil dari mana? Satu dari dua sebelumnya tambahkan. Satu tambah satu. Tiga hasil dari satu tambah dua. Habis itu berarti dua tambah tiga kan? Lima. Habis itu lima tambah tiga. Hasilnya 8. Kemudian 8 tambah 5, 13. 13 tambah 8, 21. Oke, benar berarti. Nah, gitu. Dan langsung lanjut saja. Seperti itu. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Oke, lanjut. Nah, ini depannya yang kosong nih. Kalau tadi kan tengah-tengah. Oke, Ratih Kumala dan Ditya dan Nurmalia band F. Band F. Kenapa C? Kenapa 3? Kayaknya mau menerangkan. Ayo, coba terangkan dengan ini. Atau boleh open mic juga boleh. Langsung open mic dan langsung stand up. Enggak. Oke. Nah, ini kalau ini dari saya lihat polanya. Kayaknya kalau polanya satu-satu kayaknya nggak kelihatan nih. Tambah 3 kurangi, tambah 3 tambah 1. Oh, kayaknya nggak kelihatan kan?
Misalkan ini ke sini tambah 3, tambah 1 kan nggak langsung kelihatan. Tambah 1 nggak langsung kelihatan. Maka alternatif yang lain, kadang coba kita lompatkan 1. 2 jadi 6 tambah 4, tambah 4, oke. Tapi kita nggak usah analisis ini lebih, karena berarti kalau ini kayaknya bener nih, polanya kayak gini. Kemudian, tapi kan kita nggak butuh ini kalau misalkan 22, karena ini kan baris ke 1 ya, berarti butuhnya kan yang ganjil. Nah, yang ganjil gimana? Berarti 5 jadi 7 tambah 2, tambah 2, tambah 2, berarti harusnya sini 11. Nah, kalau sekarang harusnya sini 11, udah bener kan itu? 2 kali polanya, ke sini berarti dikurangi 2, berarti 3. Nah, kayak gitu cara analisisnya. Misalkan tambah, misalkan dari langsung, itu kok nggak ketemu polanya, coba lompat 1. Bisa juga nanti lompat 2. Nanti mungkin akan ada lagi soal yang lompat 2. Kayak gitu. Caranya begitu. Oke, ada tambahan atau ada komentar? Ada pertanyaan? Oke, lanjut. Terakhir. Masih ini. Masih setengah jam. Oke. Oke, Ratih Kumala A, Fajar A. Oke, kenapa itu? Kenapa bisa dapat A, yaitu 15 dan 19? Kenapa? Lompat 2, tambahnya meningkat. Fajar. Oke, Benz, lompat 1, lompat 4. Oke, coba yang Fajar dulu interpretasinya. Lompat 2, tambahnya meningkat. Lompat 2 berarti 5 langsung ke 7. Tambah 2, tambah 3. Ditambah 4. Oke, berarti sini tambah 5. Jadinya harusnya 19. Oke, yang ini 6, 8, 2, 3. Oh iya, sama. Berarti harusnya 2, 3, 4. Berarti 9, berarti ini 15. Oke, berarti 15 dan 19. Oke, kalau Benz tafsirannya lompat 1, lompat 4. Lompat 1, lompat 4. Lompat 1, lompat 4. Jadi dari 5, kita punya 5, 6, 7, 8, 10, 11, 14, 0, 0. Lompat 1, lompat 4. Gimana? Boleh open mic, Benz? Mungkin bisa memberikan pencerahan yang lain. Lompat 1, lompat 4. Lompat 1, 5 ke 7 ya. 2, lompat 4. 2, 3, 4. Boleh? Kalau nggak keberatan, Benz? Lompat 1, lompat 4. Lompat 1 bisa, maksudnya gitu ya. Lompat 4 bisa juga. Misalkan lompat 4, berarti 1, 2, 3, 4. 5 ke 11. 5 ke 11 ini 6. Terus lompat 4. 6. Berarti tambahnya 6 gitu ya. 6 ke ini berarti 8. Gini 6, 8, 10, 17. Oh, jadinya masih malah kemana-mana ya. 17. Terus 8 ditambah 12. Nah, ini jadinya
20. Dan di pilihan gandanya ada juga ya. Nah, ini yang saya maksud ini. Yang saya maksud itu gini. Jadi, kadang berdasarkan tafsirnya si pembuat soal ya. Ini dia tafsirannya mau yang gimana. Nah, misalkan ternyata lompat 4 jadi juga nih, kayak gitu. Kita bisa dapat bilangan lain juga, yaitu 17 dan 20. Nah, kalau kayak ini, itu memang pengalaman saya nggak punya solusi situ ya. Ini yang benar yang mana? Dua-duanya benar karena menurut saya tergantung pembuat soalnya aja nanti dia pengennya yang mana ini deretnya. Tapi biar, nah itu. Jadi misalkan kalau udah dapat satu langsung lompat aja. Tapi kalau misalkan di teori matematika yang di ini ya diajarkan di SMA, biasanya ini kan dinamakan apa? Barisan bertingkat atau deret bertingkat ya, gitu ya. Nah, itu biasanya kan kayak gini. Ketika lompat dua, nanti bawahnya juga akan membentuk barisan baru kan, ketika hasil lompatannya kayak gitu. Nah, ini juga sama sebenarnya. Dia juga membentuk barisan baru juga kan. 6, 8, 10, 12, ya barisan baru juga. John Adio to start. Jadi itu. Nah, ini yang saya maksud tadi, multitafsir. Jadi kalian nggak usah langsung pusing-pusing di sini, nggak usah kembali juga, kecuali ketika kalian mau bilang bahwa kemungkinan salah hitung kayak gitu. Tapi kan kita nggak salah hitung ya dua-duanya ya. 5 ke 11 6, 6 ke 6 ke 14 8, 7 berarti kan habis 6 8 tambah 10 kemungkinan 8 ke ini tambah 12 20 juga. Nah, ini yang saya maksud kayak gini. Makanya ketika di soal seperti ini langsung dapat satu pilihan ganda langsung tinggalkan saja. Habis itu udah lillahi ta'ala lah ya. Rezekinya masing-masing habis itu ya. Kayak gitu. Oke, atau mungkin ada komentar dari teman-teman lain terkait soal yang seperti ini? Tidak ada? Selanjutnya saja. Nah, kemudian yang terkait sinonim dan antonim tadi, itu juga sama. Kalau ketika kalian nggak tahu kata itu sama sekali ya, dan ketika ngeklik itu nilainya tidak menjadikan minus, maka langsung jawab aja. Jawab aja, karang dulu. Misalkan dia ada fitur ragu-ragu, silahkan gunakan, manfaatkan fitur ragu-ragu itu. Kemudian usahakan ditanyakan di awal sistemnya itu kayak gimana. Kebanyakan sih sistemnya ketika kita ngeklik ragu-ragu, ketika kita udah ngeklik jawaban itu sebenarnya sudah masuk ke database. Kebanyakan kayak gitu, tapi perlu ditanyakan dulu di awal. Dia sistem ujiannya kayak gimana. Kalau misalkan dia itu sebentar, dia itu ketika ragu-ragu itu ternyata tidak masuk ke database, maka kita mending saran saya klik langsung yang hijau, nggak usah ragu-ragu, tapi yang nomor ragu-ragu ditulis di coret-coretan kayak gitu. Karena pasti kalau misalkan ada soal kayak gini, itu pasti dapat coret-coretan gitu. Kalau misalkan nanti tes TPA-nya Bappenas atau PAPS UGM, itu kan ada kertas. Nah, mending saran saya coret aja kertasnya itu soalnya. Karena lebih cepat daripada nulis ulang soalnya kayak gitu. Untuk yang masalah-masalah kayak gini. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Oke, tadi soalnya masih angka semua ya. Oke, mungkin saya akan lompat ke soal yang tidak angka. Nah, ini contohnya ini. Oke, 99. Nah,
Nih. Oh ya, Ratih, gimana? Mau tanya apa? Permisi Pak, mau tanya yang nomor 79 tadi. Mm-mm. Soal yang nomor 79, itu boleh nggak kita pakai nalar seperti ini? Oh Itu ya, kan saya kembali. pilihan gandanya istimewa itu nggak ada angka yang sama. Mm-mm. Itu kita lihat dari Ya, soalnya 5, 6, 7, 8, 10, 11, 14. mm-mm. Kalau nalarnya sih langsung ke 15. Jadi 5, 6, 7, 8, 10, Oh ya, 11, bisa juga. 14, 15. Boleh, Karena depannya itu 15 betul. dan pilihan gandanya nggak ada yang sama, jadi langsung pilih ke A. Mm-mm. Nah, oke. Masuk akal juga. Ini ya, jadi ngambilnya dua-dua gini ya. 56, 78, 10, 11, 14, 15. Tuh. Boleh, boleh, Iya, boleh juga. bukan aja yang belakangnya Boleh. gitu. Ya, bisa, bisa. Ya, bisa. Boleh, boleh. Bener. Oke, bagus. Ide bagus. Bisa juga kayak gitu. Nah, ini memang kreativitas masing-masing ya. Ini yang saya bilang. Tafsirnya bisa beda-beda ketika di sini itu. Yang penting ada di Pilgan berarti bener. Gitu kan. Ada di Pilgan nggak salah hitung berarti benar. Gitu. Ya, oke. Pertanyaan bagus. Dan alternatif bagus juga dari Mbak Rati tadi. Oke, ada yang lain? Oke, jika tidak ada, kita langsung ke sini. Em, Oke, ini terakhir. Ada banyak variasi juga huruf. Ini terakhir aja. Oke, ada yang punya ide? Langsung jawabannya dulu mungkin. C, Ditya. O dan P. Oke, kenapa bisa dapat itu, Ditya? Ternyata MN. Yang mana? Oh ya, ini belum ada titik-titiknya ya. MN cuma sebagai pemisah. Oke, oke. Ah, GHI, itu kan ini GHI MN. Terus habis I kan C ya. JKL MN. Habis ini kan MNO harusnya ya. MNO. Tapi kan cuma dua, berarti yang diambil adalah MN. Gitu. Oke, bagus. Oke, Nanda A, Rate Kumala juga A. Ya, ada penjelasan atau mungkin ada yang punya cara lain? Nanda sama Rate Kumala. Mungkin. Sama, Pak. Oke, sama.
Oke, ya udah. Oke. Nah, jadi ada yang idenya kayak gitu juga. Nah, ini kan idenya macam-macam ya, dan kreativitas itu em, muncul juga dengan bisa dilatih juga dengan seperti ini, banyaknya variasi soal yang macam-macam sehingga kita idenya bisa kemana-mana kayak gitu. Kita bisa punya database ide kayak gitu. Nah, untuk punya database ide ya sering latihan, em, sering explore ide-ide sehingga kita punya banyak database. Misalkan nggak pernah itu kecuali kalian benar-benar bisa langsung apa itu punya ide banyak kayak gitu. Tapi kalau misalkan kalau saya sendiri itu memang harus sering-sering latihan kayak gini. Kalau sering latihan kayak gini, maka idenya akan muncul. Kita punya database ide. Ternyata kayak gini ada yang tadi lompat 2, ada yang lompat 4, ada yang dari polanya juga 1, 2, kemudian 5, 6 kayak gitu. Sepasang-sepasang, ada yang kayak gini juga di mana MN cuma sebagai pemisah kayak gitu. Nah, ini di kehidupan sehari-hari pun berlaku ini seperti ini kayak gitu. Di mana kadang ada deret yang memang informasi yang sebenarnya cuman habis ini terus 2 ini tuh sebenarnya benda lain kayak gitu yang disisipkan. Terus kita ketika mengerjakan sesuatu ada berderet lagi menemukan pola, terus pola yang terus disisipkan benda lain juga kayak gitu. Atau kadang ada yang ini yang iseng banget, saya baru kepikiran kayaknya belum saya masukkan. Itu ada juga yang ada sengaja dikasih error kayak gitu. Ada 1 atau 2 angka yang sebenarnya itu memang error aja, seperti itu. Jadi tapi itu jarang sih, jarang terjadi, jarang dikasih yang ada kayak gitu. Paling misalkan di semua soal paling cuma 1 atau 2 kayak gitu aja yang seperti itu, dikasih error namanya. Nah itu oke. Itu untuk tes ini numeriknya. Kita langsung lanjut ke tes logika 104. Permisi Bapak Wahid, kita waktunya sampai Ya. pukul 16:05 ya. Oh, 16:05. Oh, saya kira tadi Iya. 16:15. Jadi saya lama-lama kan yang bagian tadi. Oke. Ya, oke. Baik, terima kasih Mbak Rohma. Saya masih ada materi ini. Mungkin sekilas saja. Ini logika. Ini lebih ke mode ponens, tolens, silogism itu. Silakan dipelajari lagi itu dan kalian bisa mendapat ini rata-rata ini apa itu nggak ada yang istimewa di sini. Kalau ponen tolen silogismnya itu jalan, itu gampang. Intinya ini semua itu kayak gini kadang kontornya, terus kemudian lawannya itu berarti sementara atau ada atau sementara kayak gitu. Itu lawan dari semua. Karena tidak semua berarti kan ada atau logikanya. Nah, gitu. Ya, oke. Itu terus apalagi yang perlu di ini di sini itu kemudian sebentar saya ada bonus soal lagi karena ini TPA-nya berarti kan sudah habis ya. Oh, ada gambar juga spasial 132. Oke. Nah, misalkan kayak gini, itu ini juga sama, menuntut kreativitas, itu macam-macam, nanti bisa dipelajari sendiri, kayak gitu. Ini seperti ini kan kalau yang ini itu kayak kalau kalian di SD dulu kan ada jaring-jaring ya namanya ya. Ketika dia disusun akan menjadi yang mana. Nah itu kan ketelitian ya. Ini gitu seperti itu. Terus ada ini sampingnya kayak gimana, ini ada macam-macam soal, nanti silahkan, ini boleh nanti untuk peserta, nanti akan saya kasih untuk peserta. Nah, kemudian kabarnya karena tahun ini, kabarnya ini masih kabar ya, bakal ada CPNS juga. Tuh,
Nah, saya siapkan ini tes wawasan kebangsaan seperti ini. Kemudian kalau di P3 itu kan ada tes kompetensi manajerial sama kompetensi teknis. Itu ini bonus aja karena kita tema itu wawancara. Tas wawancara. Nah, wawancaranya itu bedanya di P3K. Kalau 2 tahun yang lalu itu yang P3K pertama program buat guru ya sebenarnya ya. Itu kan untuk mengentaskan GTT sebenarnya ideal nanti setahu saya ya kayak gitu. Nah itu kan untuk utama kan untuk di K2. Jadi memang itu seleksinya hanya dibuka untuk yang K2 itu kalau nggak salah itu kriterianya K2. Maaf Pak, suaranya. Akunnya Pak Wahid yang satu terpental, Pak. Wah, dari tadi saya ngomong berarti ini nggak masuk ya? Terakhir ngomong apa saya? Terakhir sampai mana saya? Saya udah ngomongin P3K guru. Kalau P3K-nya masuk, Pak. Masuk. Masuk yang tadi? Ya. Oh, setelah itu. Oke. Nah, intinya P3K itu kan awalnya memang buat guru, terus semakin ke sini kayaknya memang buat semuanya kayak gitu. Hampir semuanya ini diberi P3K kayak gitu, yang kontraknya 5 tahun sekali dan mungkin bisa kalian pelajari. Awalnya tahun 2019 sama 2 tahun terakhir ya saya asumsikan 2 tahun terakhir aja, walaupun yang tahun terakhir itu 2021 itu ada banyak gelombang yang udah mulai dibuka buat umum, yang guru itu tesnya itu yaitu manajerial, kompetensi wawancara. Nah, bedanya kalau wawancara CPNS biasanya itu di bagian SKB-nya ya, dan itu biasanya interview langsung dengan atasan atau itu yang akan ini jadi. Nah, kalau P3K itu kemarin 2 tahun terakhir yang 2019 sama 2021 itu adalah wawancaranya bentuknya pilihan ganda. Nah, soalnya seperti apa itu bisa kalian googling sendiri itu. Bentuk soalnya kayak gimana. Nah, itu mirip-mirip dengan TKP sebenarnya sih. Kalau misalkan kalian selama ini belajar CPNS ya, itu mirip dengan yang di TKP kayak gitu. Kalau misalkan yang guru itu ada pedagoginya kemarin. Itu untuk P3K, kemudian yang di slide saya itu nanti ada yang bahasa Inggris juga, itu saya berikan juga contoh soal yang bahasa Inggris biasanya ada di SKB. Itu ada juga nanti mungkin akan saya mungkin akan saya berikan nanti. Aku harusnya pakai akun yang mana ini? Oh, pakai akun yang ini. Bentar. Oke. Oke. Nah, seperti itu untuk terkait P3K. Nanti di slide yang saya berikan itu ada contoh untuk TKP, wawasan kebangsaan, sama bahasa Inggrisnya. Mungkin bahasa Inggrisnya mungkin cukup jarang sebenarnya sumbernya ya. Kayak gimana biasanya ini yang agak menjadi ini juga sering menjadi yang blunder juga ya. Maksudnya biasanya jatuhnya di sini kayak gitu bahasa Inggris juga ketika SKB. Tapi itu pun juga tidak semua bidang ada SKB bahasa Inggrisnya. Kayak gitu. Oke, itu dari saya cukup. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih.
Baik, terima kasih atas pemaparannya Bapak Wahid. Kemudian untuk teman-teman peserta dipersilahkan ya untuk bertanya kalau ada yang ingin ditanyakan lagi. Kita sediakan waktu sampai pukul 16.15 untuk tanya jawabnya. Silahkan yang mau bertanya. Mana ini? Ada yang mau bertanya atau tidak? Ayo tanya apa aja boleh, nggak harus ini yang tadi. Boleh tanya tentang CPNS, tentang P3K, tentang TPA, tentang apapun, boleh. Yuk, silakan. Mungkin saya mau tanya kali Pak ya. Ya, boleh. Gimana, Roma? LPDP itu apa sih Pak? Panjangannya dan beasiswa seperti apa? Oke, LPDP itu beasiswa dari sebenarnya awalnya itu koneksi saya sebenarnya putus-putus lagi ya? Enggak ya? Di saya bagus kok Pak. Oh ya, oke. LPDP itu beasiswa dari induknya itu sebenarnya Kementerian Keuangan ya. Terus kemudian awalnya itu digagas oleh Bu Sri Mulyani. Itu intinya LP dana yang berasal dari dana abadi, yaitu dari dana investasi kayak gitu. Jadi memang uangnya makanya besar kayak gitu. Terus kemudian kerjasama dengan berbagai lembaga, dulu kan kerjasama dengan Kemenak, dengan Kemdikbud, dengan Ristek kayak gitu. Kemdikbud sendiri, Ristek sendiri. Terus itu, seingat saya itu 3 itu. Jadi kan ada 4 lembaga. Terus sekarang makin banyak, sekarang kan jalurnya makin banyak, kerjasama dengan BRIN juga ada, yang ini barusan keluar ini pengumumannya dengan BRIN dan dengan Kemdikbud juga macam-macam. Itu sekarang itu pengelolaan uangnya itu dari LPDP, kemudian seleksinya itu dari instansi masing-masing. Nah, enaknya LPDP dibandingkan beasiswa yang lain ini ada itu pengalaman dulu ya, setahu saya dan yang saya dengar, ini belum tentu benar, ini yang saya dengar dari yang dulunya dapat BPPLN, BPPDN kayak gitu, itu uangnya sering telat. Kemudian uangnya sering telat, tapi enaknya LPDP, pengalaman kami ya, dan cerita teman-teman itu nggak pernah ada yang telat, karena uangnya dikasihnya per 3 bulan, dan itu dikasihnya di bulan pertama, misalkan untuk Januari, Februari, Maret, dikasihnya itu di Januari, kayak gitu. Dan ketika datang itu dikasih uang kedatangan, ada uang transportasi juga, semuanya full reimbursed, di mana jadi ketika bulan sebelum sampai itu kalian sudah dikasih sangu, jadi jangan khawatir kayak gitu. Itu enaknya itu LPDP sih dibandingkan beasiswa Indonesia yang lain kayak gitu. Oke, mungkin langsung lanjut ke pertanyaan lain. Ada yang tanya ini Pak, dari gimana? Pania MK. Tips soal spasial untuk yang daya visualnya agak kurang. Nah, ini biasanya mungkin ini ya perempuan ya. Gimana ya tipsnya ya? Selain banyak latihan atau mungkin banyak baca Gmaps, enggak bercanda. Enggak, banyak latihan aja, terus kemudian cari sumber-sumber yang ini dia menerangkan, jadi nggak hanya ngasih jawaban benar tapi dia menerangkan juga, sehingga mungkin di YouTube banyak, atau mungkin nanti ikut kelas-kelasnya Koda Science, ada banyak kelas nantinya ke depannya. Itu jadi nggak hanya yang, kalau buku kan cuma jawaban aja, biasanya kalau spasial itu kurangnya buku-buku itu kayak gitu, cuman jawabannya aja, tanpa dikasih tahu keterangannya, misalkan kadang juga pendek kayak gitu. Nah, kalau misalkan kalian pengen ngerti, ya harus yang ada yang menerangkan kayak gitu. Bisa di YouTube atau bisa nanti ikut kelas-kelas seperti kelasnya Koda Science juga kayak gitu. Atau ini, kalian bisa install aplikasi seperti yang lama itu kayak Bri3D kayak gitu. Itu kan ini, kalian buat bangun kayak Bri3D namanya, bisa saya ketikkan di ini. Ini untuk melatih kemampuan spasial kalian kayak gitu. Link YouTube-nya Pak, saya jujur belum pernah belajar membuat spasial dari YouTube, karena kebetulan saya emang orang matematika ya dari awal ya.
Jadi ya selama ini belajar otodidak sih, nggak pernah, malah nggak pernah belajar sih kemampuan spasial kalau saya. Nah, tapi saran saya itu, cari aja di YouTube yang bisa kayak gitu, atau ikut kelas-kelas kayak gini pelatihan, sama install aplikasi-aplikasi 3D, salah satunya kayak Bli 3D itu. Itu ketika kalian install aplikasi itu, terus kemudian buat bangun, terus itu bisa kalian puter-puter, zoom out kayak gitu, itu kalian bisa melatih kemampuan visual kalian seperti itu. Kemudian lanjut Dari Mbak Mila. Tentang materi logika itu boleh dijelasin sedikit, Pak. Saya kurang paham. logika yang tadi. Ini sesi tanya jawab saya diberikan sampai berapa ya? 16-15, Pak. 16-15. Oh, Kurang tadi kayaknya 2 menit. Mas Ben. Iya, Mas Ben tadi kayaknya angkat tangan, tapi Oh, ya, iya. oke. Terbatas waktunya. Logika. Oke. Logika ini halaman berapa? Bentar. Logika itu halaman Nah, intinya sebenarnya gini sih. Intinya logika itu 104. Intinya logika itu kan kalian tahu ya, ini ya, ketika kita punya P maka Q, kemudian Q maka R, maka kesimpulannya P maka P R. R. Terus kemudian ada lagi yang 3 itu nggak usah dihafalin namanya, tapi di logikanya aja. Kita punya P, kemudian menjadi Q. Kemudian kita punya Q, maka menjadi R. Ketika punya P, maka otomatis dia akan menjadi Q. Ketika punya Q, otomatis menjadi R. Maka kesimpulannya adalah ini jelas. Nah, misalkan yang lain, ketika kita punya P maka Q, kemudian kita punya min Q, maka kesimpulannya apa? Kesimpulannya apa? Oke. Nah, kesimpulannya adalah min P. Karena nggak terjadi Q. Jadi pastikan kan Q terjadi. Ini yang sudah dipastikan Q-nya tidak terjadi. Kayak gitu. Yang ketiga yaitu ketika kita punya P, maka Q, kita punya P, maka kesimpulannya adalah Q pasti terjadi. Nah, itu sebenarnya intinya kayak gitu. Intinya itu ini aja, terus kemudian yang tricky biasanya kata semua. Lawannya itu kan tidak semua ya. Berarti kan ada, atau sementara, atau sebagian. Ini harusnya lambangnya kayak gini. Harusnya lambangnya itu nah, gini. Ada, sementara, sebagian. Biasanya variasinya itu. Terus kemudian apalagi yang perlu diperhatikan ya dari ini ya. Udah sih itu sih, intinya itu sih sebenarnya, variasinya itu aja. Semua bisa berenang. Ini lawannya semua apa? Ada, kan ada atau sebagian. Kan ada dua kalimat, ada dua frasa itu kan. Pertama kan frasa semua, yang kedua bebek bisa berenang. Maka ada bebek yang tidak bisa berenang kayak gitu. Ada dan tidak. Jadi yang dilawan dua-duanya. Dua frasa itu, dinegasikan semua kayak gitu. Itu yang ini kadang ini. Jangan cuma ada bebek yang bisa berenang, enggak. Negasinya berarti ada bebek yang tidak bisa berenang. Kalau misalnya kita mau membuktikan bahwa itu salah kayak gitu pernyataan itu. Oke, itu tentang logika. Kemudian saya kembalikan ke moderator. Ini dikasih kesempatan nih Pak buat Kak Benz, pertanyaan terakhir.
Oh Izin ya, bertanya Pak mengenai soal yang berhubungan dengan sikap kita, respon kita, mana yang lebih utama untuk mengasah ketajaman rasa hati? waduh. Gimana biar bisa peka ya, ya ngobrol sama yang ini ya, para buaya. Enggak, para buaya darat. Enggak, ini apa itu? Em, Caranya kalau saya dulu pengalaman itu saya ini punya beberapa teman diskusi terkait soal ini. Jadi soal-soal yang ada di buku, yang ada di YouTube kayak gitu, kita diskusikan dan kita tidak serta-merta percaya dengan yang diomongkan di YouTube-nya karena itu kan sebenarnya multitafsir ya, terutama di TKP ini, ya kan? Mengenai rasa kayak gitu TKP. Itu kan multitafsir banget. Nah, itu memang harus mendalam diskusinya. Jadi kita bisa tahu sudut pandangnya orang lain. Jadi usahakanlah kalian itu punya teman seperjuangan kayak gitu. Teman seperjuangan. Itu tipsnya itu. Karena apa? TKP kayak gini itu kalau kita sendiri kadang kita ada yang luput, ada aspek yang luput, sudut pandang yang luput. Jadi diskusilah dengan yang lain kayak gitu. Soal TKP kayak gitu. TKP terus TWK tahun terakhir itu juga kayak gitu. Oh iya, saya baru keinget juga. P3 berkaca dari CPNS ya. Tahun 2018 dan tahun 2020 itu soalnya kan beda banget ya. Tipe soalnya beda banget. Jadi tidak menutup kemungkinan juga di tahun ini juga akan ada perbedaan dengan tahun sebelumnya kayak gitu. Mungkin nama tesnya masih sama tapi beda banget. Kayak dulu kan TKP-nya yang pengalaman teman-teman katanya ya, kabarnya itu kan 2017, 2018 itu kan masih mirip soal-soalnya. Sama 2020 itu udah beda banget kayak gitu. Yang 2020. Nah, 2020 sama 2021 itu mirip tipe soalnya. Nah, itu itu untuk antisipasi saja, tapi tetap belajar apa yang ada aja kayak gitu. Nah, untuk TKP sendiri untuk mengasah rasa ketajaman itu memang ya itu harus banyak berdiskusi dengan orang lain kayak gitu. Salah satu rasanya kan harus mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan khusus kayak gitu. Oh, yang satu saya kelopet, tapi yang ini kelopet juga nggak? Nggak kan? Halo? Enggak Pak, masih Oh, ada. nggak ya? Oh ya. Nah, jadi itu intinya kita harus em, punya teman diskusi. Bisa juga join di Telegram yang grup CPNS itu. Karena kata teman-teman itu grup CPNS, grup P3K itu nanti akan dari Telegram itu biasanya nanti akan ada terbentuk mini-mini grup juga. Bikin grup sendiri yang belajar intens. Kayak gitu. Itu saling nggak kenal nanti lama-lama saling kenal juga kan nggak punya Zoom Premium, bisa Google Meet juga, menggunakan akun kampus kalian masing-masing, itu biasanya masih bisa dipakai akun studentnya itu. Nah, itu kan dapat Jimit yang recordingnya bisa, ini kan Google Drive-nya biasanya tak terhingga kan. Nah, itu bisa recording kalau pakai akun kampus dan itu. Nah, kayak gitu. Intinya harus temukan teman diskusi. Baik. Ini udah pukul 16.21. Waktunya untuk mengerjakan mini simulasi ya teman-teman. Nanti dikerjakan lewat link Google Form. Ini saya bagikan. Nah, dikerjakan selama 25 menit. Bisa dimulai dari sekarang.
Terima kasih ya Pak Wahid ya atas materinya ya. Halo Pak Wahid. Oh iya, ya sama-sama. Iya, Santai saja. iya. Ini Ini waktunya cukup lama juga ternyata ya. 25 menit ya. eh, Soalnya sedikit padahal. 20 menit harusnya ya, tapi nggak apa-apa 25 menit 25 soal, jadi satu soalnya 1 menit. 1 menit. Tapi dari pembuat soalnya sepertinya memang ada soal-soal yang sulit ya, Pak Wahid ya. Oh iya, beberapa challenging itu. Bukan sulit, menantang. Iya. Buat teman-teman dikerjakan dengan sungguh-sungguh karena tadi seperti yang katanya Mbak Rahma bilang nanti akan ada door prize untuk peserta yang nilainya paling tinggi ya. Nanti akan diumumkan di grup. Dan dikasih door prize ya. Oh iya, dikasih door prize dong. Mantap. Nanti akan diumumkan secara langsung. Jadi setelah 25 menit ini selesai, jadi langsung kita dapatkan nilai skor tertingginya. Jadi nanti ada 2 door prize. Yang pertama untuk penanya terbaik, tadi berarti di antara Mas Ben, ada dari Tania, dan ada dari Kak Mila ya. Kemudian nanti satu door prize lainnya kita ambil dari yang juara 1 skor tertinggi. Wih, mantap. Itu ngerjainnya bisa nggak urut itu. Jadi silahkan strateginya masing-masing. Mau Betul. mengerjakan yang mana dulu. Pak Dedi, timernya ke stop kah Pak Dedi?
Waktunya tinggal 5 menit lagi ya teman-teman. Ini udah ada 9 orang yang sudah selesai.
Waktunya udah habis. Silakan untuk teman-teman kembali ke Zoom ya. Jangan lupa untuk mengisi presensi yang ada di link yang tadi saya bagikan. Gimana nih soal mini simulasinya? Susah apa gampang buat jawabnya kira-kira? Halo teman-teman. Susah apa gampang soalnya? Sambil nunggu hasil pemenang door prize yang pertama dan kedua, kita foto dulu ya buat kenang-kenangan. Silahkan kameranya diaktifkan dulu teman-teman. Baik, akan saya pandu ya untuk sesi foto kali ini ya. Silahkan diaktifkan kameranya, silahkan berikan senyuman terbaik ya, karena ini Minggu, besok libur ya. Biasanya kalau udah hari Minggu tidak cantik, tidak ganteng karena besok sudah Minggu, tapi karena besok libur, marilah kita berikan senyum terbaik. Oke, kita akan mulai sesi foto yang pertama. Berikan senyum terbaik ya, boleh jempolnya dikeluarkan. Bentar, oke. 1, 2, 3. Satu lagi, 1, 2, 3. Lain lagi. Cheers-nya mana? 1, 2, 3. Oke. Terima kasih, saya kembalikan ke MC ya. Baik, nanti boleh diupload ya di Instastory, terus di tag kodascience.class. Jangan lupa sekali lagi untuk mengisi presensi. Nah, kemudian ada info nih buat teman-teman yang mau ikut kelas TPA, bisa hubungin admin Kodascience yang ada di grup WA. Nanti akan ada program intensif TPA pada bulan Februari. Bentar, saya belum dapat nih untuk pemenang penanya terbaiknya. Kita tunggu dulu ya. Untuk biaya programnya silahkan langsung. Halo. Untuk biaya programnya silahkan langsung ditanyakan ke admin Kodascience ya. Silahkan Kak Rohmah dibacakan itu pemenang terbaik dan penanya terbaik ya. Skor tertinggi dan penanya terbaik. Terima kasih. Udah ada nih. Yang pertama dari penanya terbaik. Selamat kepada Kak
Tania MK. Dan yang kedua, dari nilai tertinggi mini simulasi, selamat kepada Kak Diah. Nanti pemenangnya silahkan menghubungi admin Koda Sains ya yang ada di grup WA untuk penerimaan voucher e-money-nya. Ini udah jam 16.53 nih. Teman-teman peserta workshop, demikianlah workshop TPA kali ini yang membahas langkah cepat dan tepat dalam menghadapi soal TPA Bappenas, kampus, beasiswa, dan P3K. Sebelum sesi ini kita akhiri, saya akan mencoba menyimpulkan ya hasil workshop kali ini, yaitu kunci supaya kita bisa mengerjakan soal TPA dengan mudah, yaitu kita harus banyak membaca pada sesi sinonim, antonim, dan juga padan kata, dan juga sering berlatih untuk mengerjakan soal-soal numeriknya. Saya mengucapkan terima kasih banyak pada Bapak Wahid selaku narasumber, seluruh peserta yang telah berpartisipasi dalam kegiatan workshop kali ini, dan juga penyelenggara dari Koda Sains, Pak Dedi Rahmadi, dan juga Mbak Nanda, yang telah mengadakan workshop TPA kali ini. Akhir kata, saya selaku moderator undur diri. Semoga kita dapat bertemu kembali dalam kesempatan yang lainnya. Terima kasih, selamat sore, selamat melanjutkan aktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wahid. Ya, Terima kasih sama-sama. atas materinya. Untuk teman-teman nanti ditunggu ya kunci jawabannya ya, beserta soal-soalnya tadi ya di grup. Yang belum join grup silahkan join di grup. Baik, terima kasih Pak Wahid dan semua teman-teman. Saya izin untuk meng-kick kalian semua dari forum ini. Terima kasih banyak. Silahkan untuk mengundurkan diri peserta.